Kamera rolling. 1, 2, 3, action. Halo guys, it's Lutfi Alimawadir and welcome back to my vlog. Ambil udah bilang art survival tadi. Alright guys, jadi gua hari ini pengen bikin konten spesial Hari Kartini. Walaupun emang udah lewat, tapi kita emang syuting di Hari Kartini. Kenapa gua pakai batik sendiri ya? Soalnya kayak pacaran. Oh ya, jadi gua hari ini menjadi Pak Camat. Dan hari ini kita pengen bahas tentang Kartini kita, alias orang-orang, apalagi cewek yang berpengaruh ke hidup kita. Oke, di sini ada Vira seperti biasa dan ada Torik juga. Oke, sekarang nih kita bakalan bahas tentang Kartini. Kartini menurut kalian apa sih itu? Hari Kartini ya mengenang Ibu Kartini. Kamu apa? Hari Kartini libur. Oh si aja. Ya oke sih. Enggak ya, enggak libur ya. Libur? Enggak. Hari ini kan libur mah ya? Iya, hari ini libur mah mulu. Iya, hari ini libur. Hari ini libur. Oh. Jadi Kartini itu mengajarkan tentang emansipasi wanita. Jadi orang nggak cuma cowok doang yang bisa ngelakuin hal yang bisa dilakukan, apa sih, cewek juga bisa ngelakuin hal yang dilakukan cowok gitu loh. Kartini itu mengajarkan itu. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih tentang Hari Kartini. Hari Kartini ini Kartini kita ya, kalau misalnya orang-orang campaignnya itu tentang orang-orang kita sekitar anggap kita ya, sebagai kita anggap sebagai Kartininya kita itu. Oke, kita bakal mulai dulu. Mungkin kalau dari Vira sendiri siapa? Mama. Mami. Dari Torik? mama. Mama sama nenek. Dari gua juga mami doang sih. Mama sama siapa ya? Iya sih, aku nenek tapi Mama guru. nenek. Guru. Sama guru, betul. Guru itu anjir, aing udah lupa lagi, nggak punya ingatan waktu SD, SMP, SMA ingat terus. Guru, dosen. Dosen. Enggak. Bentar. Enggak, itu Dosen, oh ya ding Bu Sandra. Ada nggak ya? Ini aing. Ada nggak ya? Dosen aing udah ada, dosen pembimbing aing yang selalu ngebantuin. Guru sih, aku dosen enggak ada. Dosen belum dapat. Kita mulai dari mami dulu kali ya, mama. Mami. Alright guys, kita bakal cerita tentang mami, tentang ibu kita. Panggilnya Mami. Ya kan mami, kan tentang ibu kita. Mama. Seberapa, gue sih pengen cerita tentang seberapa berjasanya Kartini gue itu. Dari Vira dulu deh, cerita deh. Nah, Mama dari kecil sampai sekarang itu gimana? kenapa Kartini aku kan habis gelap terbitlah terangnya. Itu kan kayak kata Kartini gitu. Soalnya kenapa Mama? Karena Mama aku tuh yang nge-backup semua urusan yang ada di rumah, tentunya karena papaku udah nggak ada. Dari umur berapa itu teh? Sebenarnya papa aku tuh emang ya gitulah, kurang di rumah. Jadi sejak kecil tuh aku emang dekatnya sama Mama. Jadi terus apalagi pas papaku udah nggak ada, makin aja Mama yang kerja terus, yang pokoknya gantiin papa banget, single parent terbaik sedunia raya Indonesia lah. Terus kamu itu berarti pas papa nggak ada tuh umur berapa? Papa aku nggak ada, aku umur SMP kelas 3 sebelum UN. Umur berapa ya itu? Oh itu masih, ya udah sadar dong berarti. Iya. Udah sadar. Udah sadar. Nggak ada Belum ingatan. sadar berarti dari SD ya. Soalnya aku SD itu ada yang lupa samar-samar, yang udah ingatan udah samar-samar itu. Terus apa nih hal yang paling berharga yang pernah, mungkin momen yang paling berharga yang bikin kamu terenyuh banget dan nggak bisa kamu lupain sampai sekarang tentang mama? Tentang Mama, apa ya? Sebenarnya aku tuh sama Mama aku tuh kayak temen, kayak lebih kayak adik kakak gitu. Soalnya nggak pernah akur, jarang banget akurnya. Nah dia saksi. Dia jarang akur, tapi sekalinya akur tuh ya emang kayak temen banget gitu, dekat banget. Sekarang masih kayak gitu? Masih. Oh, masih. Karena beda pendapat atau gimana? Karena beda pendapat, karena ya emang kayak kita kayak seumuran banget gitu. Pemikirannya juga kayak gitu. Yang bikin terenyuh tuh kalau waktu awal-awal papaku nggak ada kan, keuangan drop gitu kan, otomatis drop. Terus aku tuh inget banget di situ pengen HP baru. Kan biasanya aku kalau ada apa-apa HP langsung beliin gitu, apa gitu. Aku minta-minta ke Mama karena belum terbiasa sama sikon. Ya aku marah-marah, ih mama gini. Sampai Mama aku ngomong satu kali itu, aku langsung diam, ngomong, udah tuh deh, jangan minta aja, sekarang tuh udah nggak ada apa-apa. Biasanya juga kalau ada apa-apa teh sama Mama kan dibeliin. Nah, Mama suka sedih kalau misalnya ada minta apa-apa tapi Mama nggak bisa ngebeliin. Sedih gitu ya, langsung nyut gitu, langsung anjir aing salah. Aing langsung ada, anjir aing tuh tolol banget, aku adalah manusia terbodoh. Kalau misalnya Mama punya uang juga sama Mama dibeliin, suka sedih kalau misalnya nggak bisa ngebeliin. Anjir, tapi ya itu nina pisan. Nina. Benang pisan ka jero hate. Sip.
Sip. Itu kamu umur berapa tuh masih minta HP? SMP. Terus Iya pas baru-baru itu. Ada foto-foto mama nggak? Ada. Kita mau ngeliatin guys nih. Ada foto tapi di handphone. Nah, apa liatin aja. Beauty vlogger. Beauty vlogger. Nggak kelihatan. Terlalu silau. Itu lagi ngapain, Fir? Ini aku lagi di kebun binatang sama Lagi didorong mama. Itu tuh kayak Sampai muter. karena emang aku tuh suka banget sama kebun binatang sampai waktu kecil, sampai aku kelas 3 SD-an, dari TK sampai SD, kayak hampir setiap minggu ke kebun binatang itu harus banget. Anjir. Jauh ya mainnya ya. Bau monyet anjir. Jauh ya mainnya ya. Bau tai jerapah. Tanya dulu, tahu kan kebun binatang di mana? Di TB. Ya kan, tanya rumahnya di mana kan? Dulu, tapi karena emang suka banget, by the way dulu aku rumahnya di Muhammad Toha ya. Nah, jadi aku tuh kayak suka banget, namanya ya suka banget ke kebun binatang loh. Kenapa kamu suka banget pengen ngeliat apa di kebun binatang tuh? Karena kan aku tuh di rumah nggak ada temen ya, Jadi tahu dia monyet. jadi aku berekspresi gitu, mengekspresikan Monyet, kesendirianku. badak, Halo gajah. Halo gajah. Halo gajah. Rumah yuk, main yuk. Monyet diajak main ini boneka-bonekaan. Terus dulu aku kan nggak takut sama apa-apa, jadi segera. Terus ada apa-apa aku pegang, sampai ada ular depan rumah aku pegang. Balik. Serius Sampai sampai sekarang nggak takut? sama ular mah nggak takut. Tahu kan aku takut sama apa? Ya, aku juga takut sama itu soalnya. Coba. Sama. Terus. Ya terus ada foto lagi, kasih tunjuk. Lihat. Sebenarnya ini nggak jelas sih fotonya, cuman itu kebiasaan mama aku. Ini Coba. tuh ada foto nggak akan jelas walaupun Beauty gitu juga. Nggak akan jelas. Jadi ini tuh aku ceritanya fotonya habis jatuh, aku luka berdarah gitu. Mama aku tuh setiap aku nangis pasti difoto supaya aku diem. Anjir. Bagus juga nih, kayak main fatal frame kalau ngeliat Instagram setan, nih, foto. masukin Instagram nih. Dulu kayak gitu. Berhenti Masukin nggak? Facebook Berhenti nih. nggak? Foto gerak, difoto gerak. Coba diam. Terus kalau misalnya aku nangis sama mama aku nggak pernah disuruh berhenti kayak gitu. Kalau disuruh berhenti kan difoto. Kalau misalnya aku nangis gitu masih kecil, sok nangis yang kenceng. Makin kenceng akunya nurut lagi. Lebih kurang kenceng. Udah capek. Ya udah diem. Bener juga. Gitu. Ya mama aku tuh gitu kalau misalnya aku nangis. Nah, apa lagi ya? Foto-fotonya tunjukin lagi. Ada, tinggal lagi. Coba. Terus sebenarnya foto-foto aku waktu kecil tuh banyak, cuman di album foto dan ada di rumah dan jauh juga. Terus aku tuh sama mama aku dulu sering hangout bareng. Terus ini waktu foto 2 tahun yang lalu aku sama mama lagi jalan. Makasih lo kalian bantuannya ya. Apa ini nggak kelihatan? Ceritanya aku jadi Dewi Kwan. Ya ampun. Dia temennya sama mama. Kwan Im tuh yang ini kan yang tangannya banyak itu kan sih? Nggak tahu. Emang ini gede. Ini lihat di film Kuang In tuh, ini ya Kerasakti Iya, ya. Sungkokong Iya. kan? Sungkokong Mas Sakti. Terus aku tuh emang dulu kan sering ikut lomba kemana-mana. Mama aku tuh emang suka pengen banget aku jadi ledong-ledong gitu dari kecil. Mana ada foto ini ya? Foto ledong berdua sama mama. Sama aja. Like mother, like doctor. Kelihatan nggak? Gak kelihatan ya? Nah. Geser lagi, geser. Sini sama aku geser. Nih ada. Ini nih. Lihat guys. Ini ibu Kelihatan dan anak banget ya, majalah ibu dan anak. Anjay. Majalah ibu dan Ini, anak. Dua-duanya tuh Aduh, gelap. model ceritanya teh. Ya dulu tuh mama aku gimana ya, sering kalau ada lomba ini Mojang Jejaka Cilik ikut. Mamanya juga ikut. Mamaku yang nganterin. Terus ada lomba cover majalah ikut, ada lomba fashion show ikut. Pokoknya dulu aku tuh dia. Itu adalah mewarnai. Aing juga dong. Mewarnai. Kalau mewarnai. mewarnai melukis yang kayak gitu, papa aku yang sukanya suruh ikutan kayak gitu. Oke, udah. Yeay, itu dari Vira. Sekarang dari gua dulu deh. Udah. Gua nanti dari Torik. Puter seperti biasa. Nih guys, gua bakal cerita tentang nyokap gue juga. Di sini gua udah ada album Lihat. foto. Tori juga udah ada sebenarnya album fotonya. Cuma Mereka mah nggak punya itu sendiri. Iya, kita ada album foto senjata. sendiri. Jadi guys, gue tuh emang dari waktu kecil, waktu sampai adik gue lahir, gue masih anak kesayangan nyokap. Gue masih paling dekat tuh sama nyokap. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh nyokap gue masih gue gendong-gendongin. Serius. Kebalik ya? Kebalik ya, nggak beda. Jadi nyokap, mamaku tuh dulu galak. Mamaku tuh dulu galak banget. Tak bisa. Ih, mamaku juga. Demi Allah galak banget. pisan. Waktu SD guys, gue itu pernah dicepret tangannya pakai penggaris gara-gara nilai gue cuma 40 apa kalau ulangan tuh. Aku
aku pernah dipukul pakai gagampelan kakinya, sadis banget ya. Gara-gara aku nggak mau les. Anjir. Les matematika Aku udah soalnya. dipukul Nah, garis plastik, garis plastik. Belajar katanya gini-gini. Anjir, aku tuh yang ini bete pisan ketika kan belajar kelas 2 SD teh. Itu masih ingat pisan maka dulu mah lebih galakan indung aing daripada babeh aing. Nggak, dulu tuh gue sering banget ya berantem sama nyokap, sering banget berantem sama nyokap sampai SMA kelas 3 gue masih sering banget berantem, beda pendapat dan lain-lain. Dan gue itu anaknya tuh nggak pernah nurut, gue tuh selalu mengeluarkan pendapat, dan nyokap gue tuh selalu bilang kamu nggak boleh ngelawan gini-gini, nggak bisa, karena itu udah insting gue di dalam sini tuh. Gue tuh kalau misalnya gue nggak suka, selalu gue keluarkan pendapat gue, sampai akhirnya sampai kuliah nyokap gue udah ngerti dan udah mulai ngebebasin gue. Jadi mulai dari semester 1 apa dari kelas 3 SMA juga gue udah gak pernah berantem lagi sama nyokap, karena mungkin gue udah dewasa juga dan nyokap gue udah mulai mengerti kondisi psikis dan psikologis gue gitu. Dan sekarang gue bakal ngerti nih foto-foto waktu zaman kecil. Lihat mukanya fuckboy banget. Nah, ini guys kalian lihat nih. Ini foto gue sama adik gue Caca. Terus belakangnya itu nyokap gue ngejagain. Muka gue bangsat banget ya lihat itu. Terus mana lagi ya? Itu Caca itu mah. Jangan aja jelek itu nih guys. Gue tuh dari dulu tuh orangnya selalu so ide sendiri gitu loh. Orang ngeliat foto kemana, gue lagi ngeliatin apa gitu. Nyokap gue di karena ini umur berapa ya, masih muda banget sih mama. Gue tuh emang anak kesayangan nyokap dari dulu. Walaupun sering dimarahin juga gitu loh. Dan gue sama adik gue tuh emang beda banget dari sifat dan lain-lain. Mana lagi ya? Itu di karaoke. Jangan aja. Ayo anjay itu mah. Sampah pisan. Tunggu mana lagi ya katanya. Nah ini waktu di Bali guys. Ini waktu zaman gua kecil nih, lihat kelihatan nggak? Ya sama adek gua. Weh. Kayak cewek anjir. Iya anjir, aing maksud sih. Iya kayak cewek. Aing sama dia nggak ada bedanya sih dulu. Hampir nggak ada bedanya. Terus mana lagi ya? Mana lagi ya foto-foto kenangan nyokap nih. Gua sampai sekarang juga apa-apa tuh selalu dibantu nyokap guys, karena gue percaya itu apa tuh? Gue percaya kalau misalnya anak yang paling nurut, karena kan di agama juga disebutnya kan ibu kan 3 kali disebutnya. Dan kalau misalnya kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu, itu tuh rezekinya biasanya lancar terus. Dan puji Tuhan sampai sekarang rezeki gue masih lancar terus. Ini kalau nggak salah nyokap gue waktu lahiran deh. Lahiran Caca. Lahiran aku. Oh. Nih guys, ini nyokap gue waktu lahiran. Gue cinta banget sama nyokap gue. Jadi ada fakta sedikit guys tentang nyokap gue. Jadi dia itu nggak mau masuk ke rumah sakit yang kamarnya itu ada cahaya. Jadi tiap ada cahaya, ini misal jendela nih kaca, itu tuh langsung ditutupin koran sama bokap gua. Tiap ada cahaya masuk sedikit aja, itu bokap gua langsung mual-mual, muntah-muntah. Nah itu nurun ke gua sampai sekarang. Kok bagus sih? Lucu. Iya, lucu. Itu kan ada biasanya orang kalau ngidam duren apa gimana, Iya. waktu hamil ngidam Ini ngidam pengen gelap ini gitu ya. ngidam pengen gelap. Ngidam gelap. Dan itu nyangkut ke gua sampai sekarang, makanya kamar gua gelap dan lain-lain. Gua nggak bisa tidur kalau lampunya ada yang nyala sedikit aja. Itu pasti gua nggak akan bisa tidur kan. Oh berarti kalau misalnya ada lampu berarti Kak Upi bangun dalam perut. Bangun. Jadi nendang-nendang Iya, gua. iya. Iya, terus gua kan Aing mau keluar lewat mulut. Iya, gua nggak betah, panas terus kayak gitu. Mana lagi ya gua waktu kecil. Nah ini gua sama nyokap gua nih. Kayak Nika Ardila ini dari sini. Siapa? Lu naik. Jenuh aku mendengar. Ini gua sama nyokap gua waktu kecil. Ini dari kecil juga udah paling deket. Ini waktu belum ada adik gua ini bulat banget nih. Anjir, mukanya Mukanya beda gini. pisan. Muka gua beda banget loh guys, lihat. Super beda loh kalau kalian lihat tuh ya. Ntar lihat yang Torik yang bedanya jauh banget mah. Ini super beda banget. Ini waktu belum zaman jadi bad boy. Apa beda? Anak segede itu ngapain? Yang belum ada muka bad boy gitu. Ini kalau kalian tahu. Itu di McDonald Ini Buah Batu. Di Buah Batu nih. Nih. Semua anak kecil suka foto di situ. Oh, kamu mana juga ada? Aku juga Enggak sebenarnya ada ada. fotonya tapi pernah foto di situ. Lagi ya. Anjir. Ini mukanya jelek banget. Itu ditabok monyet. Nah guys, gue dari kecil aja udah cinta banget sama Digimon gitu loh. Lihat bajunya aja udah Digimon dari dulu. Jelek banget. Ini kapan itu SD gitu terus kenangan gue tuh udah banyak yang lupa gitu loh, mungkin karena udah tua jadi udah nggak terlalu banyak yang nempel. Itu guys, jadi gue sama nyokap gue tuh emang selalu dibantu apa-apa itu tuh sama nyokap gue. Sampai sekarang juga gue kalau misalnya ada beda pendapat gue pasti ngomong gitu loh. Cuman nyokap gue tuh selalu ngerti kalau misalnya pendapat gue tuh nggak pernah selalu salah gitu. Jadi dia selalu mengerti lah gitu loh kalau misalnya gue ada apa-apa gitu.
Dan sampai sekarang yang segala macam yang support, yang doain gue juga sampai bisa gue sampai sekarang itu adalah nyokap. Momen yang paling momen nyes gitu. paling nyes. Nah, gitu ya. Momen yang paling nyes adalah gue dulu pernah mencoba untuk, jadi aku dulu pernah berantem sama mama tuh di sini. Terus aku kan tahu kalau aku tuh, kalau dulu gue waktu SMA itu masih temperamental banget ya. Dan waktu itu aku tuh lagi berantem sama mama waktu itu kan, gara-gara masalah apa gitu, nggak tahu, lupa. Terus aku tuh waktu itu nggak tahu kan Fir caranya gimana untuk ngeluapin emosi aku kan. Biasanya kan aku kalau apa-apa dari SMA tuh masalahnya main pukul mulu kan. Nah, terus waktu itu gue pernah di garasi tuh aku jedotin kepala aku berdarah gitu. Terus mama aku nangis gitu, kenapa sih gini kena gangguan jiwa ya apa gimana. Jadi gue tuh emang temperamental banget ya. Sekarang gue nggak bisa nyakitin orang, gue lebih baik nyakitin diri sendiri waktu itu. Karena siapa yang mau gue pukul gitu kan, gue mukul nyokap gue kan nggak mungkin juga. Terus yang paling nyes banget, yang paling kena sih waktu ini, waktu pengen ke klub pertama kali. Jadi waktu itu gue kan belum pernah ke klub guys, SMA kelas 2. Klub bola, klub basket, klub itu waktu gue belum jadi DJ, dan gue pengen belajar, gue pengen ngeliatin gitu loh musik elektronik itu gimana. Terus nyokap gue bilang, kan gue nggak boleh kan sama bokap waktu itu. Terus akhirnya nyokap gue bilang, udah kak, kamu ini aja, kamu pura-pura tidur, nanti mama bantuin keluar dari rumahnya gimana, tapi jam 5 subuh udah harus di sini. Itu kan, terus Aing tuh kayak dibantuin itu loh sama nyokap Aing cara keluarnya dan lain-lain, biar nggak ketahuan. Terus Aing pura-pura tidur, kamar Aing dikunci sama nyokap Aing, jadi pas dibuka nggak ada orang gitu loh. Jadi nyokap gue tuh selalu selalu ngajarin kalau misalnya ada hal yang nggak baik, itu tuh gue harus coba dulu. Kalau gue penasaran, itu lebih baik gue coba. Dan pas gue tahu kayak minum, rokok, dan lain-lain, gue kan nggak edik kan sampai sekarang kan. Terus nyokap gue kayak gue minum waktu kelas 2 dan gue ngerokok waktu kelas 3 SMP, itu dikasih, dan gue nggak suka. Dan karena nyokap gue kayak gitu, gimana? Enak nggak? Kata nyokap gue bilang, gue nggak suka. Yaudah terserah kamu mau gimana kesananya gini-gini. Dan akhirnya gue sampai sekarang nggak ngerokok dan nggak minum. So, jadi gue rasa sih nyokap gue udah ngajarin hal yang cukup baik ke gue, dan sampai sekarang juga komunikasi gue dengan orang, dengan cara gue ngobrol dengan orang dengan baik, itu semuanya ada ajaran dari nyokap gitu loh. Sorry. Oke. Dari mana ya? Dari tadi. Mama mantar dulu lah. Guru dulu. Kenapa aku bilang guru penting gitu kan? Aku bahas di topik Kartini ini. Nah, dulu pernah dapet guru yang bener-bener baik banget. Baik. Sudah jawabannya sudah pasti. Waktu kapan ya? SMA kelas 1. Oh, yang alpanya kamu dikurangin itu? Sampai ini mana absen? Absennya dia dikurangin, kurang aja. Kan Dia mabal banyak, berisik. absen dikit. Kan ada satu guru nih, namanya Ibu Rina waktu itu. Dia tuh wali kelas aku kelas 10. Waktu itu baik banget pokoknya. Cuma dia tuh satu-satunya guru yang nggak dikerudung. Ya dia katanya ya emang masih pengen dibuka gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Dan di situ dia tuh emang bener-bener baik banget, tiap neranginnya ngerti, terus nggak pernah ribet sama tugas dan lain-lain. Dan akhirnya waktu kelas 10 kan, aku pertama masuk SMA tuh sekolah siang. Malas kan sekolah siang, Aing mau pergi sekolah, teman-teman pada balik kan. Jadi ayo Rik, udah mobal aja, ya udah. Belok kan nggak ke sekolah gitu. Iya, mana? SMA. Anjir, terus SMA kelas 1 banget. Aing SMP belum pernah yang namanya mobal. Pas SMA sekolah siang, orang mau pergi sekolah, teman-teman pada balik, ya digoda. Udah ayo, nggak usah sekolah, nggak keluar, nongkrong lah gitu, ngobrol. Udah kan, ya udah akhirnya banyak skip kan, akhirnya SMA banyak skip. Sampai waktu kelas 1 tuh orang nyampe 18. Oh hebat. Kelas 1 harusnya nggak boleh ujian itu. Nyampe 18. Dan akhirnya alfanya dikurangi. Dan nggak tanggung-tanggung, alfanya jadi 6. Hilangnya Dirapot cuma 6. Dan waktu itu pernah sekali, aku tuh alasannya sakit. Waktu itu aku bilang nge-SMS ke gurunya, Bu maaf Torik nggak bisa masuk, Torik sakit bla 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 bla. Oh iya Torik udah ke dokter belum? Belum Bu, ntar ya surat dokternya nyusul. Ya udah kalau misalnya nggak ada surat dokternya, ibu ambilin surat dokternya, ntar ibu kasihin ke sekolah. Anjir, terus Baik banget. Jadi guru orang tuh ngambilin surat dokter, terus ditulis nama orang dan lain-lain, dikasihin ke sekolah. Ini Torik sakit. Berapa hari? emang baik pisan itu guru. Baik banget, pasti. Itu Bu Rina. Sampai udah kan kelas 10 akhirnya naik kelas, sampai ke kelas 11. Dan
kelas 10 akhir tuh udah mulai ketahuan kalau aku tuh suka sama Abang. Dan kelas 11 dipantau. Padahal udah nggak diajar sama dia. Sampai kelas 11 dia datang ke kelas. Torik masuk nggak? Banget. Iya tiap hari kayak gitu. Nah sekalinya orang nggak masuk, mabal kan? Ketahuan Indung Aing nelpon. Kak kamu di mana? Sekolah nggak? Sekolah? Mana ini kamu nggak ada di sekolah? Ketahuan kan yang dimarahin. Emang kata siapa? Ini Bu Rina bilang. Anjir, Padahal kan Aing udah nggak diajar sama dia kan, terus udah naik kelas 11 kan dia ngajar kelas 10 tuh, kelas 11 nggak diajar sama dia, cuma dia masih suka mantau ke kelas, ada Torik nggak ada kemana gitu, ditanya-tanyain gitu sampai kepo banget. Akhirnya kalau orang nggak ada kabar, dilaporin itu. Tapi ya lah karena ibu baik banget, jadi Kartini banget. ibu udah paling mantap lah, guru terbaik di 27. Aku, oh iya, Terus guru enggak ada guru emang. Guru ada Guru sih. yang baik banget. Soalnya aku pernah dianak emasin gitu loh sama satu guru. Aku anak guru. Oh, perunggu ya, berarti Perak. keduluan ya. Perak kedua. Jarak deh. Dianak emasin banget. Udah kayak medali. Tapi aku jadi kasihan ke teman-teman aku waktu dulu pas pelajaran ibu itu. Jadi teman-teman aku yang ngejawab apa-apa nggak pernah didengar, tapi sekalinya aku ngomong iya benar. Aku pernah itu kamu SMP SD. Itu ibunya dulu sampai kan rapot tuh kan waktu awal-awal apa sih angkatan 2016 tuh kan jadi percobaan gitu. Rapotnya dijadiin kayak IPK gitu kan, nilainya 4 gitu, 3 kayak gitu. Dulu nilai aku sampai 4 mentok. Nggak bisa digedein, nggak bisa gedein lagi gitu. Terus sampai mesti dikecilin malah kata si gurunya. Supaya kamu ntar saya naik kelas ke depannya saya lebih bagus lagi. Dikasih nilai yang nggak nanggung-nanggung gitu sama Mana ada lagi nih? Guru Kayaknya nggak ada sih guru sih. SMP. Aing tetap ke nyokap sih kalau kata Aing. Oh iya guys, gue mau cerita lagi guys. Jadi gue mau cerita nyokap gue tuh bukan nyokap metropolitan yang suka belanja dan lain-lain, atau Bukan ibu-ibu bukan sosialita ibu-ibu ya. sosialita. Bokap gue bukan ibu-ibu sosialita, dia Indung Aing udah habis masanya. Tapi ibu kamu masih sosialita. Aing pernah sih dulu kayak gitu, cuman setahun 2 tahun itu kesannya nggak, tetap anak yang diurusin itu. Gue makan masih dulu dimasakin nyokap, sampai sekarang juga kalau nyokap lagi pulang itu gue minta masakan nyokap gitu loh. Terus kayak kemarin itu terakhir kali masalah investasi ini YouTube gua itu dia sempat sumsum uang mic Razer ini, karena gua waktu itu nggak punya mic dan GoPro gua jelek banget micnya karena ditata pakai isolasi. Itu terakhir nih mama modalin sedikit katanya. Terus apalagi gitu, jadi nyokap gua tuh emang orang yang benar-benar, nyokap gua tuh benar-benar berkorban banget buat anak-anaknya, yang penting anak-anaknya bahagia, sukses dan lain-lain ini. Jadi mereka selalu nggak pernah, malah gue berani bilang nyokap gue nggak pernah pilih kasih ke, walaupun dia lebih, katanya sih lebih perhatian ke gue, tapi buat masalah yang kayak gitu dia nggak pernah pilih kasih gitu. Sampai gue dulu sempat kalau misalnya bisa nih, gue pengen tato naga wyvern gitu, itu artinya melambangkan nyokap gue. Kenapa? Karena nyokap gue kan, kalian tau kan naga itu kan Berbentuk naga ya. Jadi mamanya kopi tuh iya, Nggak tapi tahu kan sionya naga. naga loh. Sionya naga loh. Naga. Sio Indung Aing Kalian nggak tahu kan? terus Mama tangan kita Shopee kenapa kalau malam-malam. gini-gini? Ya berubah gini. Jadi naga. Gue kayak Kalau malam-malam terbang Indung Aing. langit ketujuh pasti datang. Jadi nyokap gue tuh kan Kan belum tidur. Iya, jadi simbolisnya itu Shio. Nyokap gue kan naga tuh, tapi nggak itu aja guys. Dragon itu kan simbol rezeki gitu loh. Nyokap gue tuh emang nggak kerja, tapi karena komunikasi dia yang bagus kayak gini, rezekinya lancar terus dikasih duit. Ada aja job-job sampingan nyokap gue tuh yang nggak berat lah, bisa dibilang nggak berat, cuman gara-gara dia jadi link perantara doang. Terus itu tuh selalu dikasih ke anak-anaknya. Terus nyokap gue tuh kuat, walaupun badannya kecil, nyokap gue tuh strong banget gitu tuh, sampai dia kemana-mana itu fisiknya gue berani bilang nyokap gue strong banget dan lain-lain. Terus nyokap gue tuh sabar, bener-bener totally pure sabar banget dengan ngeliat gue yang kayak gini aja, ngeliat kadang kalau di keluarga bokap gue yang ada galak gimana itu, nyokap gue tuh masih terima dengan lapang dada dan lain-lain. Dan nyokap gue itu yang paling gue salut adalah dia nggak pernah benci sama orang, dan dia selalu menganggap kalau haters itu adalah calon teman dia. Kalau ada yang nggak suka sama dia, itu pasti dia ubah gimana caranya biar bisa jadi teman dia. Makanya gue kalau bisa sih gue pengen tato wiper gitu loh, yang simbolis nyokap gue. Gue pernah ngomong sih ke nyokap gue. Mana Indung lo gimana? Indung Aing. Fakta Indung Aing dulu ya. Cerewet galak banget. Galak. Cerewetnya terus Cerewetnya wah parah. kakak Cerewet.
nggak jurus sebenarnya. udah Maaf ini mah cuman udah nggak terlalu sekarang, udah nggak terlalu cerewet. Cuma ya kalau misalnya dalam hal-hal tertentu dia misalnya komplain ke tahu kan ya, Aku bisa menagain kok. ya ada satu dia cerewet, pokoknya cerewet, baik, pasti baik banget, baik sabar, parah. baik parah lah pokoknya, karena itu Baik minum air banget. sendiri ya, baik banget pokoknya. Dan Aku bukan anaknya tapi ngomong baik banget loh. kamu tinggal sama mama aku loh, Tinggal bareng. tinggal sama mama aku loh kamu. Iya. Nah, waktu Ya itu udah aku jadiin Kartini juga deh, mama ya aku gini, sama mama Torik. jadi ceritanya aku di rumah tuh sekarang mama aku tuh punya satu anak cewek. Kalian yang mungkin yang nanya kenapa aku sama Vira bareng-bareng terus, itu karena mama juga. Mama aku kan dari dulu pengen banget punya anak cewek, pengen banget sampai waktu pertama Jadi lahir sama aku ini tuh. aku adik kamu, Rik. Nah, itu orang tuh cerita waktu orang lahir tuh dia tuh bilang sebenarnya mama tuh pengen anak cewek. Sakit cuma- hati nggak Dari di keluarga segede beruang. Nah, akhirnya yang pertama aku kan yang lahir tetap cowok. Oke. Lahir adek aku mau anak cewek, cowok lagi. Hamil lagi adek, cowok lagi. Main PB semuanya. Iya. Ayo kalau ada 5 mau bikin tim futsal sih tadinya. Cuma nggak nyampe, cuma 3. Nggak jadi dah. Hebat. Jadi akhirnya kan pas Vira itu bilang Vira kan nyari kosan buat kuliah kan gitu kan. Nggak dapet, daerah kampus penuh dan lain-lain. Emang aku bilang udah Vira di rumah aja gini. Soalnya kan di rumah ada kamar tuh nggak kepake. Kamu kan nggak pernah tidur di kamar. Udah Vira di kamar kamu aja. Kamu tidur di luar kan. Jadi Torik yang tidur di Ya luar. gitu, jadi ya aku sama ini tidur di luar karena mama nyuruh dia tidur di rumah gitu. Terus aku pernah momen yang tadi tuh apa? Yes. Momen yang nyes Dia gitu. mah banyak ya sih, orang dia gampang tersentuh hatinya. Iya anjir. Gampang mewah. Momen yang nyes sama mama gitu kan waktu itu pernah. Pertama kali dan yang paling itu waktu itu pernah, nggak tahu hari itu tuh aku nggak betah banget di rumah waktu SMP kelas 3. Lagi senang-senangnya main sama teman-teman, lagi senang-senangnya nginep, pulang malam, pulang subuh, pulang besok lah pokoknya. Belum bisa. Waktu itu nggak tahu, aku nggak betah banget di rumah, nggak tahu kenapa. Terus Ada hawa nggak enak pokoknya tuh. Aku tuh futsal sama temen kan waktu itu, futsal, beres, ngumpul. Terus nggak tahu aku malas pulang pokoknya, malas pulang, diam di rumah temen. Aku bilang, aku nggak akan pulang, mau tidur di rumah temen. Iya, sok boleh. Oke, boleh kan hari pertama. Besoknya nggak pulang lagi, ditanyain kak pulang nggak ah lagi rame ini gini. Ya udah pas hari ketiga, aku masih belum pulang juga kan. Kak pulang atuh gini atau bunda kangen, karena aku manggilnya bunda kan. Bunda kangen di rumah, senang. Kakak kenapa nggak pulang? Senang. Bentar atuh lagi ramai gini. Ya karena di situ faktornya suasananya lagi enak sama teman-teman kan, jadi ya mama sendiri ngomong gitu pun ya Rada disturbing. ntar lah gitu kan, ntar gitu. Jadi ya lagi ramai gitu ini kan. Dan kan itu. Terus ini orang tuh biasa aja ya. Pas dipaksa pulang malamnya, hari ketiga tuh dipaksa pulang. kemarin udah berapa hari nggak pulang? 2 hari 3 hari. 4 hari akhirnya nggak pulang. Terus Hari ketiga dipaksa pulang. Udah dijemput gini rumah di mana? Karena itu aku nebeng teman kan kesananya, nggak bawa kendaraan sendiri. Dijemput sok sama bapak, nggak mau pulang ini. Akhirnya di situ nggak tahu emang kebawa kesel karena dipaksa pulang, karena emang sebelumnya punya perasaan nggak enak di rumah, suasananya nggak betah gitu. Akhirnya aku bilang, gak mau nggak betah di rumah, bla. Dan akhirnya di situ di rumah itu ya udah sok kakak main aja dulu, senangin aja dulu. Dan Aing cueknya matiin telepon udah aja main. Dan besoknya hari keempat itu hari ibu. nih, Hebat. terus Aing baru inget pas malam teman-teman ada yang bangun malam-malam. Aing belum ngucapin lagi nunggu Aing hari ibu hari ini. Aing langsung cing, kemarin Aing kayak gini kan ke mama sendiri, dan besoknya tanya hari ibu. Langsung ambil HP. Kan manggilnya bunda kan? Enggak. Apakah selamat hari ibu ya, bla 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 bla, panjang pokoknya. Iya kak, makasih gini. Sok atuh kapan kakak mau pulang? Anjing langsung. Ya Oh, ntar kayaknya pulang tahu kok, cerita ini. ntar pulang ya udah sok cina. Kan kakak sekarang udah besar, cina udah tahu mana yang baik mana yang enggak, cina. Sok kakak buktiin aja ke bunda, cina, bahwa kakak di luar tuh kakak nggak macem-macem, nggak ngelakuin hal yang negatif, cina. Iya kok nggak kayak gitu, ntar kakak pulang gini. Langsung mama aku dengan singkatnya menjawab, proof it. Udah aja. Dan akhirnya aku pulang
Udah, pulang peluk mama. Coba liatin dulu foto-foto. Oh iya, ini foto. Kita liatin guys, story waktu kecil. Mana ya? Jelek. Enggak sih, enggak jelek gimana Dia ya? bilang jelek ya, awas lihat nih. Beda banget. Komen kalian komen ya. Dia bilang jelek ya. Beda banget. Nih muka Aing. Tuh, Kelihatan nggak? lagi main apa sih mana itu? Ini lagi buka kado ulang tahun pertama. Anjir, ini juga ada sih. Ulang tahun pertama. Ulang tahun yang ke-1 ini. 1 tahun. Baju kuning tuh 1 tahun. Oh, baju kuning 1 tahun ya? Enggak. Enggak tahu. Oh, tapi soalnya juga baju kuning ada. Pokoknya orang ingat ini. Artinya Ini ulang tahun yang pertama aja. Aku pas ulang tahun pertama pakai baju merah. Itu Kalian tadi nggak lagi. ngajak janjian sih. Kan apa? Di foto lain di albumnya sama Lutfi ada yang sama tempatnya. Oh iya, anjir. Ntar ya. Nanti guys. Itu tuh yang tadi foto lagi buka kado sama mama waktu ulang tahun yang pertama. Jangan. Terus ini nih. Akun aing. Anjing, ini sama banget anjing. Tolong aja ini. Guys, ini foto anak hilang. Ceng, mirip banget aing ini. Mirip gak sih? Padahal kayak aja lah yang lagi bikin video. Ya apa? Mirip. Ditemenin sama dia ya di sini. Ini ada foto sama Indung Aing. Itu lagi apa? Pas lagi ulang tahun juga, bajunya masih sama kok. Oh, iya. Ini kursi dikeluarin karena di dalam diamparin karpet. Mungkin itu aja cerita dari kita. Kalau kalian punya cerita Kartini versi kalian juga, jangan lupa komen di bawah. Nanti kita gue bakal bacain dan gue pasti bales komen-komen yang ceritanya bagus. So jangan lupa juga follow Instagram mereka di Torik SK dan di Vira RL. As your chief speaking here, I say goodbye. Dadah.